Mereka merindukan generasi berkarakter dari alam SMK Negeri 1 Gadawai. Dan yang kami hormati, all of my people here, 2 hours, 2 jam ke depan, kita akan sama-sama sinergi. Sebelum kami mohon izin dan mohon doa, Bapak Kepala, bahwa bulan depan kami akan merapat ke Turkmenistan. Akan bersama 500 peserta sama seperti kalian anak-anak SMK versi Turkmenistan. Karena mereka sama-sama menggeluti sekolah bisnis di Indonesia dan bersama Ustaz Abdul Somad dan beberapa tim lainnya. Maka hari ini mohon izin kepada semua, hari ini dalam waktu 2 jam kita akan set ke 102,7 dan saya minta semuanya duduk dengan tegak tanpa ada yang mengheningkan cipta dalam hidupan 3 mundur. 3, 2, masih terdengar noise di sayap kanan. Orang-orang soleh semua di sini ya. Biasanya kalau kami ke Batak Medan kemarin, anak-anak SMK di Medan di hari pertama mereka masuk kelas, saya ketuk mikrofon, mereka tak ada yang paham. Ketika kami ketuk mikrofon, apa yang terjadi? Anak yang paling pojok dia berdiri dan mengatakan, "Pak, kenapa kau ketuk-ketuk gitu mikrofon?" Mereka tidak paham. Kalau di SMK Negeri 1 Kota Bogor, insya Allah akan aman semuanya. Siap belajar? Suaranya hanya 20%. Siap belajar? Sebelum kami fly ke kota lainnya, kita akan fokus dan mudah-mudahan audionya sudah standby. Soundman silakan standbykan audionya. Bismillah. Kita akan standby di 5 menit awal dan kita akan mulai segmen pertama. Saya minta semuanya fokus ke depan dan nanti akan ada segmen, mohon izin Pak Kepala. Ada segmen saya akan minta satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya yang disuruh maju ke depan. Siap ya? Semakin bersuara, sangat mudah saya pilih. Semakin kau tatap ke depan, itu yang saya susah pilihnya ya. 3, biasa aja bro lihatnya bro ya. 2, oke, standby. Putri, itu orangnya. Yuan. Hei SMK Negeri 1 Bogor. Semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Oh ternyata kena prank. Wah, saya kasih reward sebelum ke materi. Anak SMK itu selain you punya skill, tapi harus punya skill untuk bicara. You jago marketing, you jago multimedia. Ingat brother sister, you harus punya skill untuk bicara. Hari ini selain Anda fokus ke segmen ini, saya akan minta siapa di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Saya kasih one sertifikat ke 165 di bulan ini. Anda hitung 5 mundur. Yang maju ke depan, saya kasih jempol betul ya. 5, ada mau coba. 4. Sertifikat ini akan menjadi senjata Anda ketika masuk ke korps kami nanti di skill di Indonesia. Oh, amazing. Luar biasa. Angkat mikrofonnya Kak. Angkat mikrofonnya agak ke depan. Sini aja angkat. Yang pertama, tidak ada generasi SMK Negeri 1 Bogor yang ketika you nanti masuk ke dunia kerja, you di interview sama salah satu corporate di Indonesia, ternyata banyak yang gagal generasi SMK beberapa tahun yang lalu. Dia presentasi sebuah produk, dia salah memegang mikrofon. Tidak ada generasi SMK yang ketika tampil dia memegang mikrofonnya seperti ini, suaranya akan over dan tidak enak didengar. Tidak ada generasi SMK Negeri 1 Bogor yang ketika you tampil mikrofonnya seperti ini atau seperti ini, gitu kan? But you hold microphone well like these people. Angkat mikrofonnya seperti ini kan. Oke, lihat ke depan. Yang kedua, tidak ada generasi SMK Negeri 1 Bogor yang ketika you tampil, ternyata bicaranya tak enak didengar. Ketika memperkenalkan diri, banyak banget dia bicaranya. Contoh, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, jadi begini, saya itu dan niat dari kemarin memperkenalkan. Jadi kan saya itu sebenarnya nunggu orang lama banget itu kapan memperkenalkannya. Bicara efektif, efisien. Assalamualaikum Bogor, saya ke depan. Tenang Kak, tenang. Dia lagi baca ayat kursi.
Oke, ya ke depan. Assalamualaikum, saya Evi Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Evi Chandra dari Jakarta. Itu nama saya Evi Chandra. Bapak Ibu Guru, kakak ini adalah orang ke-215 setelah Makassar yang namanya sama dengan saya. Kalau ia mengatakan kok bisa gitu Pak Evi, kenapa bisa seperti itu? Itu namanya hipno. Mata itu bisa menghipno orang lawan bicaranya. Jadi ketika Anda seorang marketer people, orang multimedia, Anda bicara bisa menghipno orang-orang sekitarnya. Nah, pakai namamu kawan ya. Itu nama saya Evi Chandra. Saya ulangi Kak ya. Assalamualaikum, saya Evi Chandra dari Jakarta. 3, 2, ingat Kak, itu nama saya. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Amina Yusra dari 12 Multimedia 1. Amazing, I like it. Good. Effective. Yang kedua, jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama, people. Suatu saat you kelas 12 akan masuk ke zona kuliah. Ingatkah, suatu saat you akan presentasi depan dosenmu. Suatu saat you akan presentasi depan guru. Suatu saat you akan presentasi depan customer. Ketika Anda bicara mengesankan in 1 menit 1 menit pertama. Tidak ada yang tampil dari zona 1 Bogor. Ketika tampil, hindari saat bicara yang pertama menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum Pak, saya bangga banget melihat Anda hari ini. Anda bangga, tapi orang gak bangga melihat tangan Anda di situ. Khawatirnya tangan gak balik lagi kawan. Yang kedua, tidak boleh lengan disedekapkan. Suatu saat you akan interview depan siapapun, suatu saat you akan komunikasi depan semua orang. Tidak ada yang ketika tampil min adabil kalam, kode etik bicara. Tidak ada tampil lengan disedekapkan like this. Banyak orang yang gak bisa masuk kerja, kuliahnya gagal, presentasi gagal, karena dia ketika tampil lengan selalu disedekapkan. Ketika bicara seperti ini menunjukkan dia adalah afwan, maaf, arogan dan sombong. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi, people. Like this. Yang ketiga, cowok, anak-anak SMK Putra. Ketika you tampil presentasi di depan orang, tangannya kemana-mana. Cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget tadi. Tangan kemana-mana. Kak, you profesional, tapi nggak berkarakter di zona bicara. Putri, 90% ketika tampil, biasanya tangannya kemana-mana. Tangannya ke kerudung. Dia lipat. Maju mundur. Tak elok ketika bicara. Oke? Maka ketika you tampillah dengan elegan. Dan ini yang terakhir. No gravid. Tidak ada gravid saat bicara. Gravid saat bicara adalah seperti ini, people. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya Hei Kak, itu namanya adalah grafik. Namanya apa? Sekarang saatnya dia bicara. Stand by ya, agak maju ke depan. Kelas berapa Kak? Kelas 12. Saatnya you bicara, lihat ke depan. Apa hal yang mengesankan ketika di SMK Negeri 1 Kota Bogor? Silakan. Saatnya bicara. 3, 2, silakan. Hal yang mengesankan di SMK Negeri 1 Bogor yaitu teman-temannya yang asik dan juga mata pelajaran yang menurut saya sangat berguna dan jurusan yang saya ambil kebetulan sesuai dengan minat saya. Jadi saya tertarik belajar di SMK. Apa ada sopirnya ya? Iya makanya. Gak apa Pak. Gak apa. Terima kasih. Kak, apa pesanmu untuk kawan-kawan SMK Negeri 1 Bogor? Pesan saya untuk teman-teman di SMK Negeri 1 Bogor, tetap semangat dan jangan menyerah, selalu positive thinking dan optimis. Terima kasih. Silakan Pak, bisa diangkat sekarang audionya Pak dari mixernya. Semuanya, ketika saya mengatakan bersama generasi grade 12 SMK Negeri 1 Bogor, maka jawabannya adalah hiasi langit. Bersama generasi grade 12 SMK Negeri 1 Bogor, hiasi langit. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bro. Amazing, I like it. Maka
Dia adalah kakak kita. Ke-165 hari ini yang mendapatkan reward sertifikat of achievement ketika you punya skill dalam hal multimedia, voice over atau MC talent. Next, you bisa bergabung bersama kita, bersama Chandra Production Management dan bersama talent lainnya. Temukan silakan. Saya mohon Bapak Kepala, ini kakak kita yang pertama untuk diberikan sertifikat. Oke. Saya akan ambil gambar ya. Boleh tepuk tangan, terima kasih kakak untuk kembali ke tempat. Thank you. Kita akan cari talent lainnya nanti. Kita mulai kak segmen berikutnya. Saya minta semuanya fokus ke satu titik dan ini adalah tulisannya. Ketika tulisannya 3 kata, are you ready? Maka jawaban generasi hari ini adalah yes sir. Are you ready? Yes. Ya, suaranya low banget 20%. Are you ready? Yes. Amazing, I like it. Nama saya Happy Chandra. Sudah dibacakan oleh Bu Sinta tadi profil kami. Saya tugas di Istana Negara sejak tahun 2008. Dengar suaranya? Pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali kemarin atau di KTT ASEAN ada suara di announce dari Golden Room Istana. Audionya belum connect. You pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara, hadir di mohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Karena kita pun berkiprah sebagai voice over. You teman-teman yang berkiprah di voice over bisa gabung bersama kita nanti. Ada multimedia jurusannya Bapak? Multimedia angkatannya? Apa namanya? Well, pokoknya malah mereka. Oh, I see. Putra doang, putri nggak ada nih. Hey, amazing, I like it. Voice over adalah bagian dari part of public speaking and broadcasting. Karena kita berkiprah sebagai voice over di beberapa TV nasional dan radio. Salah satunya, you pasti pernah mendengar ada salah satu voice yang muncul di beberapa produk. Dan you pasti pernah melihat ada channel apa ini? Channel apa ini? You pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Simple kan cuma ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya TV One memang beda. Malah buat suara saya. Hey teman-teman, kita pun bergabung dengan salah satu channel. You yang di zona multimedia atau yang di salah satu voice over di bioskop Trans TV. You pasti pernah mendengar ada suara di bioskop Trans TV dan muncul ada suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Baik Pak, kalau sudah ke Trans TV pasti ke sebelahnya apa? Amazing. Trans 7 pagi-pagi, tadi pagi sebelum matahari terbit, sebelumnya sarapan, ini disebutkan acara dan muncul di Trans 7, ini acaranya. Dan you pasti sudah mendengar di Hazanah Trans 7 ada suara di announce dari lantai 3 dan ini salah satu suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebentar belum selesai. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Dengar suara itu? Ya, nanti yuk kalau ingin bikin proyek profil SMK Negeri 1 Bogor, izin Pak, nanti kapan-kapan saya jadi voice overnya boleh? Jadi voice over profil SMK Negeri 1 Bogor. Ini bonus dan juga suatu kado terindah untuk kalian semua ya. Oke, berakhir. Kita berkiprah juga sebagai voice over dan juga dubber kan. Dubber itu mengisi ini. Anda pasti pernah melihat tayangan di film, kita mengisi suara di karakter film Mahabharata. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini ya. Mau dengar suaranya? SMK Negeri 1 Bogor mau dengar suaranya? You pasti pernah mendengar ada karakter vokal di Mahabharata. Dan you pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar, tuh, saya gelap deh di mana? Saya mana tadi? Tuh, si ibu pasti ingat. Anda pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Hey brother sister, ada anak Mataram Bapak, dia duduk paling tengah, dia angkat tangan, dia mengatakan, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal, itu suara dubbing kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar Bu, tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya gitu ya, aku ingin beli odol. Siang nggak tuh kasir? Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya. Saya senang banget pagi hari ini di luar mendung, tapi di sini small and beauty kata boleh. Saya tepuk tangan buat kita semua yang ini. Siap ya? Kita mulai segmen berikutnya. Ada tulisan menarik dan saya minta ada yang menjawabnya. People, dan ketika satu mikrofon dipegang, yang di belakang lagi berdoa. Tenang nak, tenang, kasih ke belakangnya. Ketika mikrofon dikasih ke belakangnya Bapak Ibu Guru, yang akan deg-degan adalah pasti di belakangnya, betul? Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Yang di belakang akan bilang apa? Alhamdulillah. Terus ke sampingnya. Standby nah. Kasih ke depannya. Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Kembalikan ke ibu ini. Standby kah? Assalamualaikum. Aku assalamualaikum ke waalaikumsalam kah? Cek, dia adalah orang ke-17 minggu ini yang lupa menjawab salam. Assalamualaikum. Namanya siapa? Saya panggil siapa? Amanda dari mana? Wali kelasnya namanya siapa? Kenapa kaget saya, ada apa? Ada apa? Salah, bukan DKP 1. Kenapa? Iya, salah dikit, gak apa-apa. Saya jadi ruas. Kelas berapa? Kelas 10 DKP 2. Apa bedanya DKP 1 dan DKP 2? Urusan kita belum selesai aman. Nama wali kelasnya adalah? Ada Bu Jenab di sini? Kamu lagi mencari? Sama saya juga lagi mencari. Silakan anaknya Bu Jenab dibaca. Setiap karakter grade 12 itu unik.
Setiap karakter grade 12 itu unik. Roadshow kemana-mana. Sejak 2008 sampai hari ini. Mungkin 10, 11, 12 karakter anak SMK itu unik. Tidak mungkin sama. Di antara yang menduga hari ini, ada yang... Kalau you mengatakan, hei Pak Chandra, janganlah kau so tahu. Baru kau datang ke sini pertama kali, udah menebak karakter kami. Kita bisa menebak karaktermu dari cara duduk. Dan sorotan mata. Buktikan hari ini, Bibo, you tanpa datang ke kampus UI hanya untuk membedah satu tulisan ini. Bahwa setiap anak itu tajam pada bidangnya masing-masing. Setuju? Yang suka dengan DKV, dia pertajam pada bidang. Yang suka dengan marketing, yang suka dengan apapun bidangmu, jurusanmu, pertajam pada bidangnya. Kakak-kakak kelas 12, you akan masuk ke zona kuliah, pertajam pada bidangmu masing-masing. Karena apa? Putra, silakan tebak gambar ini apa? Dalam hitungan 3 mundur, tebak 1, 2, katakan apa? Silat ini laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat ini adalah pinter, brother, tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setuju? Putri, ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah ini dia, Bibo. 3, 2, 1, katakan apa? Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini satu kali hempasan pohon itu bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya pernah pesantren, Ustaz. Saya pernah pesantren, saya belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Betul? Berarti gara-gara satu slide ini, anak-anak UI harus berbayar 750.000 per 15 menit sebelum masuk ke ballroom di Jakarta Convention Center. Mereka datang berbondong-bondong dari setiap kampus. Mereka mengatakan, Pak Epi Chandra, aku ingin tahu karakterku di mana. Pak Epi, saya lulusan SMK, Pak. Saya ingin tahu, Pak, jurusan saya nanti kemana, Pak. Dari situ selama 2 jam mereka menggeluti satu profil yang saya munculkan dan mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam itu. You nggak perlu datang ke UI. Mahal, Bibo, harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mengangkat tangan selama 2 jam. Cukup di hall hari ini, tapi you fokus dan jangan sampai gagal. Siap? Dalam hitungan 3 mundur. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? 3, 2, 1. Tanpa suara, yang bersuara menunjukkan karakternya masing-masing. 3, 2, anak soleh-solehat semua. Ketika saya bilang buka, tangan tetap terbuka, Bibo. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan langsung tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, buka. Mulai. Standby ya. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ada di antara kau buka tutupnya sambil istighfar. Siap gak ya? Yang salah maju ke depan, Bibo. Angkat lagi kak. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Turunkan tangannya, Bibo. Dari sini nampak banyak di antara kau. Otak kanan Anda, otak kiri Anda, korteks Anda diciptakan Allah. Ada di antara tengah matamu melihat ke depan, tapi otak berjemuran. Ada yang mereka fokus banget matanya ke depan ketika kau berada di satu kelas bersama guru, tapi otak Anda gak tahu di mana. Kita mulai kayak buka tutup Anda tadi, yang lain tidak ada yang tahu kalau kau salah. Kecuali kamu yang ada di zona depan. Tapi ketika anak UI berkumpul lagi, mereka melatih namanya applause hypnotic. Selama 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3, mereka masuk ke ballroom kembali di ruang lantai 2. Mereka latihan apa di situ? Ada anak SMK, anak SMA, anak kampus, semua fokus hanya latihan applause hypnotic. Mereka melatih auditori dia dan visual dia. You nggak perlu kesana, cukup di sini, Bibo. Kita mulai, Kak. Dimulai dari sekarang ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu, selamat pagi. Amazing, selamat pagi. Kita masih fokus anak-anaknya, ya Allah, selamat pagi. Alam Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah
Ini seminar berasa konser hari ini. Saya orang yang tepuknya di bawah itu tangannya langsung. Orang yang tepuk tangannya di bawah itu percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Amazing, I like it. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, cukup pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ini masih aman di sama kayak sekolah lain. Ketika saya mengatakan selamat malam, Pak Kepala, lihat semua anak saya semua hari ini ada yang ngotot ini, Allahu Akbar, ya Allah, resep saya hari ini, Pak. Well, pada malam. Saya hari ini disambut oleh Bapak. Well, pada yang mengatakan Kak, jangan sampai gagal di segmen ini Kak. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Siap ya. Standby. Selamat pagi, selamat siang. Kenapa tangan menjadi di bawah Kak? Ya takut salah. Selamat pagi, selamat siang. Latih auditorimu dan latih visualmu. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Pasti kalian lagi menunggu malamnya, betul? Kita mau fokus. Ada yang Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai salah. Selamat pagi, selamat malam. Selesai. Kalau you mengatakan Pak itu saya pernah dapetin ilmu ini di TK, tapi kenapa hari ini jadi horor banget ya? Allahu Akbar. Ini saya masih ada waktu boleh atau tidak, wahai Bapak Ibu guru yang kami bangga, Anda digerakkan oleh Sang Maha Segala seperti Allah menggerakkan alam ini sangat indah. You kelas 10 digerakkan dari kelas 9 menuju kelas 10. Kakak-kakak kelas 12 you digerakkan seperti Allah menggerakkan alam ini. Kakak-kakak kelas 12 you digerakkan oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Yang dulunya you nggak tahu apa-apa, sekarang you ada di titik ini. Kenapa saya sharekan satu gambar ini? Karena percaya atau tidak, 10 tahun yang lalu SMK Negeri 1 Bogor gak kayak gini bentuknya. Jalan Helang 30 tahun yang lalu gak kayak gini bentuknya. Anda Bapak Ibu guru, staf dan sebagainya 10 tahun yang lalu gak tahu. Anda tahu? Ada yang tahu nggak? Apakah? Iya, tahu. Ini dulu jadi primadona dalam dunia internet. Dan hari ini anak-anak SMK Negeri 1 Bogor gak kesini bentuknya, referensinya kemana dia gak? Tidak anjing. 10 tahun yang lalu Allah menggerakkan satu titik ketika sang ibu keluar dari kamar, memegang handphonenya, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah, Pak. Tak tahu dia kemana sekarang, karena sekarang sudah tertinggal, tak bergerak lagi. Karena hari ini yang jadi primadona dalam dunia ponsel bukan Symbian lagi, tapi iPhone atau Android. Betul? Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman Abu Jahal, Pak. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Siapa di antara kalian yang pernah megang handphone zaman Abu Jahal ini? Oh, amazing. Terbukti. Kita nostalgia dulu yuk. Pak Farman mohon izin kita nostalgia dulu. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu di Tasikmalaya, Masya Allah, mungkin Anda juga sama. Dan Anda sangat bangga hari itu ketika Allah menggerakkan Anda di satu titik dan bangga dengan kostum yang Anda pakai hari ini. Jujur, yang pernah pakai kostum ini ini jadi primadona banget dulu di zamannya Biro. Tapi hari ini adik-adikmu di TK sana, adik-adikmu di SD hari ini, mereka nggak paham dengan kostum ini karena mereka sudah bangga dengan kostum yang Allah sudah menggerakkan ke zaman pada masanya.
Kenapa saya katakan ini? Sob, kita buktikan. Kita uji kekompakan SMK Negeri 1 Bogor. Kak, sejak kau masuk TK dulu kau bangga dengan lukisanmu yang kau bikinkan untuk orang tuamu. Bikisan itu adalah lukisan sang anak pada masa TK. Dari zaman TK dulu sampai TK hari ini, lukisan anak itu nggak pernah berubah. Ada lukisannya apa? Ada 2 gunung, betul. Di atasnya ada apa? Cakep. Di samping matahari ada apa? Pintar. Di seluruh awan ada apa? Di depan sawahnya ada apa? Ada sawah, di samping sawahnya ada apa? Ini yang Anda maksud. Kompak banget nih. Kompak banget kalian ya. Ada lagi nostalgia dengan kostum yang mereka pakai. Perubahan ini tidak akan pernah berhenti wajah SMK Negeri 1 Bogor. Karena semua yang hari ini hadir saatnya untuk berubah. Kalau pola pikirmu sama dengan masa TK, siap-siap kau tertinggal. Tadi 5 menit yang lalu Anda berikrar, bergerak Pak Hebe. You berikrar di tanah SMK Negeri 1 Bogor ini. Pak Hebe, saya memilih bergerak. Jangan sampai tertinggal. Kalau you memilih tertinggal, pola pikirmu pasti akan sama dengan waktu kau kelas 7, 8, dan 9. Terbukti nyata kalau gerakan kita. Kelas berapa kamu dah? 12 akuntansi keuangan baru 1. Kelas 12. Cocok untuk membacakan terbukti nyata kalau jujur Pak Hebe. Saya sekarang udah kelas 12 Pak. Bentar lagi saya akan meninggalkan kampus ini. Pak Hebe, ketika saya melihat gambar ini yang teringat ketika Senin pagi. Ibu saya mengatakan ketika saya menggunakan kostum merah putih. Nah, kamu yang baik-baik nanti di sekolahnya saya. Kalimat itu masih terngiang oleh generasi SMK Negeri 1 Bogor hari ini. Ibumu sangat bangga ketika kamu menggunakan kostum yang mereka pakai sama seperti ibu. Kenapa saya munculkan di depan Anda, Ibu? Banyak di antara kita yang gak bersyukur menjadi anak kelas 12. Banyak di antara kita yang belum bersyukur Bapak Ibu guru kita pun pernah bangga dengan kostum yang seperti mereka. Karena ketika saya katakan ini, tidak sedikit anak-anak SMK dia berteriak, Pak Epi, maaf ya Pak Epi ya, saya udah meninggalkan semua seragam sekolah itu Pak Chandra. Kelas 12 pun berteriak, Pak Epi Chandra maaf, dalam waktu beberapa bulan ini, saya akan menanggalkan semua batik-batik yang pernah saya pakai. Dan Pak Epi, saya akan meninggalkan semua histori ini. Ini akan menjadi cerita terbaik di zona sekolah hari ini. Apa impianmu kelas 10, 11, 12? Apa impian ayah bunda Bapak Ibu guru hari ini? Impian kita sama Bapak Ibu guru. Impian. Kenapa hari ini saya katakan ini di jam 10.00 gitu? Karena segmen ini akan bawa Anda berselancar untuk menjadi generasi yang akan hiasi langit negeri ini dari toga yang akan kau pakai. Kelas 12 bukan hanya sekedar angka, tapi pola pikirmu harus lebih dahsyat dari angka itu. Saat itu Pak, saya MC wisuda di Manado. Saat MC wisuda di Manado, MC di sayap kiri saya berteriak seperti ini, prosesi wisuda akan segera dimulai. Anda tahu apa yang terjadi? Ada protokol yang dari balik pintu dia mengatakan, Pak Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya Mas Chandra. Kita nunggu satu wisudawan jauh dia dari Watampone Pak Chandra. Kasihan tolong tunggu sebentar. Kita nunggu sampai 30 menit. Menunggu wisudawan yang datang terlambat di hari wisuda. Anak kelas 12 yang dulunya dia di zona SMA. Dia sekarang udah S1 dan kuliah di Manado. You pasti bertanya-tanya, Pak itu kebayang ya, itu semua peserta pasti kesel banget nunggu orang itu terlambat. Udah tahu acara wisuda kok dia terlambat. Hey people, dia punya alasan. Habis sholat subuh brother. Anak itu menjadi imam untuk ayahnya sang makmum. Dan dia mengatakan, Pak, hari ini aku di wisuda Pak. Tapi aku mohon Bapak nanti bisa hadir acara wisudaku. Bapaknya mengatakan apa? Nah, aku tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum kawan. Dan dia mengatakan, Pak, habis sholat subuh, saya siap untuk menghantarkanmu 1 jam 30 menit menuju kampus. Dia menggunakan kursi roda dan setelah 1 jam 30 menit, pemuda hebat ini tiba di kampus.
Bisakah you bisa melihatnya dengan hati? Semua mata tertuju kepada wisudawan hebat ini. Yang dulunya pernah duduk di bawah kelas 12 sama seperti Muna. Tapi hari itu, dia hadir untuk banggakan orang tuanya yang tak bisa berjalan. Batiknya menggunakan batik yang sederhana. Peci yang dia pakai, peci yang sangat sederhana. Tapi cintanya istimewa. Kalau you melihatnya dengan hati, pasti akan muncul lambat untuk menumbuhkan benih-benih cinta bahwa kita harus lebih bangga dengan orang tua kita bagaimanapun dia. Cinta hari itu Bapak Ibu Guru, karena itu real 2018. Kami menyaksikan potret itu. Semua tim multimedia mereka fokus dan mengizinkan ke kampus untuk membawa tayangan video ini. Anak bawa kemana-mana. Kapan itu terjadi? 2018. Tayangan ini kami bawa ke kampus UIN Araniri Aceh tahun 2019. Bulan Februari generasi kelas 12 hari itu. Detik-detik mau diwisuda. Bapak Rektornya mengatakan, Pak Epi Chandra bisakah datang ke kampus KW, kampus UIN Araniri Aceh. Kami terbang menuju ke Aceh. Hadirlah 1.500 calon wisudawan-wisudawati dan di situ ada keluarga korban tsunami Aceh. Saat kami tayangkan video ini, Kak, video yang kau tonton detik ini tadi jam 10 kurang ini, yang ketika kau tonton tadi ditonton oleh ribuan pasang mata di Masjid Baitur Rahman Aceh. Tiba-tiba apa yang terjadi? Siapa lagi yang Allah gerakan hari itu? Yang Allah gerakan adalah satu orang kelahiran Lok Semawe. Ya akan saya munculkan gambarnya saat lagi Bible. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa di kampusnya. Dia mengatakan, Pak Epi Chandra, jujur Pak Chandra, sedih hati kami melihat tayangan video barusan Pak Chandra. Tumpah mata kami melihat tayangan video barusan Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Epi. Aku mohon Pak Chandra harus hadir di acara wisuda kami sama seperti kau hadir di Manado Pak Chandra. Tapi aku punya impian. Siapa yang teriak hari itu? Siapa lagi yang Allah gerakan di depan kami di tanah Serambi Makkah ini? Yang Allah gerakan adalah ketua badan eksekutif mahasiswa. Ini anaknya. Yang teriak di bagian tengah ketika acara sedang berlangsung. Dan dia punya impian, ungkapan sang penyair itu indah. Tajril riyah bimalakas sahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia adalah Rina Maharani, mahasiswi UIN Araniri Aceh. Dia punya impian yang sama. Dia ikrar dalam hatinya, Pak Chandra, ketika nanti namaku disebut untuk menuju ke panggung wisuda, aku akan berikan tobaku untuk ibuku Pak Epi. Aku akan peluk dia. Dan aku akan berdoa sehat dan mempanjangkan umurnya Pak Chandra. Siapa dia? Rina Maharani. Tapi Tuhan berkehendak lain Bible. Angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan 3 jam sebelum wisuda. Setelah salat duha, dia menggunakan baju kebanggaan toga wisuda yang sudah dia pakai. Tapi Allah berkehendak lain. Dia sakit. Detik-detik mau wisuda dan dia meninggal dunia. Tuhan lebih cinta kepada dia. Baju tunggalnya dibuka oleh sang ibu, diganti dengan kain kafan. Apakah acara berlanjut? Yes, acara berlanjut. Tapi ke rumah duka, ke rumah takziah, dan saat itu acara berlanjut. Kami MC dengan protokol gubernur hari itu. Saat kami sebutkan prosesi wisuda dimulai. Wisudawati pertama, Rina Maharani. Siapa lagi yang Allah gerakan? Siapa lagi yang Tuhan gerakan, Bible? Yang Tuhan gerakan adalah bukan orang lain, tapi ayah dari sang almarhumah. Dia lari setelah proses pemakaman menuju ke panggung dan dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak MC, saya ayah dari almarhumah. Izinkan aku naik ke atas panggung ketika kau sebut nama anakku. Ya, menggunakan baju yang sangat sederhana.
Rezeki yang sangat sederhana. Nampak wajah tulus dan ikhlas dari sang ayah dan ibu, dan dia bangga punya putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaiknya. Ayah ini adalah ayah kelahiran Lok Sumawe yang punya impian yang dahsyat untuk sang putri, tapi Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya sharekan hal ini di depan Anda? Bahwa banyak orang yang punya impian, tapi ratusan pasang mata pasti punya dream, punya impian. Apa impian mana? Pasti akan mengatakan, impian saya sama. Saya ingin bahagiakan orang tua saya, Pak Chandra. Andaikan saya kasihkan mikrofon ke putra, pasti jawaban lo sama Pak Hebi. Saya lulus SMK, bisa jadi saya kuliah, bisa jadi saya kerja, Pak Hebi. Saya ingin banggakan mereka. Tidak sedikit di antara putri, sorotan mata Anda, mereka berteriak, Pak Hebi tolong, jangan lagi laku cerita tentang orang tua. Orang tua kami sudah tak ada, Pak Chandra. Bukan hanya ini, semua punya impian. Seperti impian satu anak ini. Ini adalah anak dari zona Surabaya. Di Al-Khairiyah Surabaya. Hari itu hadir anak ini maju ke depan. Pak Epi, saya punya impian. Apa impiannya? Impiannya sangat indah. Impiannya adalah, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar dari api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Semua punya dream, semua punya impian. Impian itu muncul ada di zona ini. Apanya? Kalau kita melihat tayangan ini, Ibu, kita bisa melihat satu potret bahwa setiap kita punya dream, punya impian. Guru punya impian, sekolah ini punya impian. Yuk kakak kelas 10 punya impian, kelas 11 punya impian, kelas 12 punya impian. Andai kan hari ini saya ngasih surprise buat Anda. Tim kami protokoler udah menghadirkan orang tua Mona di sana, Kak. Apa yang ingin katakan? Pasti akan jawabannya sama. Pak Hebi, saya ingin peluk dia sebentar aja, Pak Chandra. Seperti pelukan anak-anak di sekolah-sekolah lain. Dia memeluk orang tuanya setelah acara itu. Dan dia mengatakan, Pak Hebi, izinkan saya peluk dia sebentar aja, Pak Chandra. Dia cari ibunya dan dia peluk ibunya masing-masing. Sambil berbisik, ya Allah, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Dan ini juga datang di sekolah-sekolah lain. Ketika orang tuanya datang, dan dia cari orang tuanya masing-masing. Kenapa saya munculkan gambar ini? Ternyata ini kekuatannya. Banyak di antara kita, dan dia bangga sebagai anak kelas 12, tapi dia lupa ada orang tuanya di rumah yang harus lebih banggakan. Ada di antara kita yang jarang, malah tidak pernah memeluk orang tuanya. Kami hipno hampir 500 para orang tua bersama anaknya. Hampir 75% dia cukup salaman tanpa ada pelukan sama sekali. Hey people, Nabi pernah memeluk putri Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Dahsyatnya kekuatan pelukan itu luar biasa, people. Yang pertama apa? Dibaca silakan. Tingkatkan kecerdasan di otak. Yuk peluk orang tuamu hanya 5 detik, kawan. Just 5 seconds itu meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, dasarnya kekuatan pelukan. Kenapa ada pelukan tadi bersama orang tuanya? Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon cinta. Hei putri, ketika selek dengan kawannya, tak perlu lama-lama, selesai urusan. Ada hormon mahabba, hormon cinta di dalamnya. Yang ketiga, kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otot tikus saja. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya kelihatan tua, dia nampak udah kembali. The power of heart, kekuatan dari dunia. Tepuk tangan untuk kesempatan kita. Dan hari ini, sebelum menuju ke segmen penutup, hiasi langit Nusantara dari alam SMK Negeri 1 Bogor melalui satu tayangan ini, Bapak. Saya izin minum, Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak? Saya kasih hadiah. Bendera Brazil, betul nggak? Betul nggak Brazil? Tuh, you bilang bukan Pak Epi. Ada yang bilang Pak Epi ini adalah bendera Zimbabwe, betul nggak?
Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal Maret 2020, tim protokol 50 orang flight dapat tugas untuk motivasi pelajar. Sama sepertimu di Kepulauan Solomon. Apa yang terjadi? Kami flight menuju Kepulauan Solomon, dan disitulah saya merapat ke satu titik. Kami baru tahu ternyata ketika kami landing di Kepulauan Solomon, kami melihat para orang tua pagi-pagi ketika anaknya sekolah. Nah, nih lihat spirit warga di tanah Solomon. Ketika itu kami dibawa ke satu sekolahannya, dan mereka mengatakan welcome to Solomon Island Pak Epi Chandra dan tim. Kami harus motivasi mereka di satu sekolah SMK versi Solomon. Ini sekolahnya. You berada di tempat terindah hari ini, people. I love this school. Tapi ketika kami merapat ke Solomon, ya Allah, you bisa melihat sekolahannya tak elok di padang mata. Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Di saat COVID-19 kami datang ke sana, dan kami tanya kepada murid-murid dan juga para parents, ada guru merapat sama kostumnya seperti orang-orang ini. Dan ketika kami tanya, hey Solomon people, kok bisa seperti ini sekolahannya? Apa yang mereka katakan? Ada anak kelas 9 SMP Solomon. Mereka mengatakan, Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. Ini kami diserang wabah bertahun-tahun, Mr. Chandra. Kami ini sampai seperti ini terpuruk kena wabah bertahun-tahun lamanya. Bukan kena COVID-19. Berarti mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Mereka nggak bisa sekolah seindah di sekolah SMK Negeri 1 Bogor. Mereka nggak punya kostum seganteng dan secantik anak-anak hari ini yang kami lihat. Dan ketika kami tanya ke mereka, apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya bukan flu, bukan demam, bukan virus, tapi gara-gara satu pohon yang besar ini di Bogor. Ini pohon sumber wabah bagi warga Solomon. Di pertengahan bulan Ramadan, yang muslimnya hanya 3% di Solomon hari itu, habis sholat tarawih. Udah 40 hari 40 malam kami di Solomon. Orang-orang Solomon mengatakan, Mr. Chandra jangan pulang dulu, kau bersama 50 protokoler ke Jakarta dan Bogor. Tolong saksikan kami dulu sebelum kami hancurkan ini pohon. Janganlah kau pulang dulu. Kami menyaksikan dari kejauhan, karena warga Solomon tak ada yang berani dekat-dekat dengan pohon ini. Ini sumber wabah dan sumber penyakit bagi warga Solomon. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muslim yang 3% berderet paling depan, dan mereka berteriak di depan pohon bersama kawan-kawan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta ya Allah. Aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak sekuat-kuatnya. Mereka yakin dengan Tuhannya. Mereka yakin dengan Rabb Azza wa Jalla. Mereka yakin kalau doa mereka itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan Tuhan akan menyeru malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, hamba-hambaku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Satu persatu. Mereka selama di Solomon, belajarnya itu belajar mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Setuju? Nah, habis Ramadan ini sudah nyampe ke Syawal. Yuk kita belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Yang kedua, yang kami pelajari dari orang Solomon apa? Mereka selama hidup di Solomon diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Mereka belajar yang kedua. Apa itu? Mereka menikmati proses tanpa banyak proses. Ingin sukses di SMK Negeri 1 Bogor, ingin sukses kuliahmu, nah selami ilmumu ini dengan proses tanpa banyak protes. Semakin kau banyak protes, jangan harap kau bisa sukses. Nah, prosesmu kau nikmati bertahap.
sampai kau bisa raih sukses tanpa banyak proses. Yang ketiga, apa yang kami bawa oleh dari Solomon ketika kami pulang dari Solomon? Nah, itu pintar merasa, bukan merasa pintar. Setuju? Pasti banyak yang catat untuk status di WA hari ini. Boleh nih. Tidak ada orang SMK yang negeri 1 Bogor yang mengatakan, gua anak yang pintar, gua harus menjadi anak yang merasa pintar. Nah, harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain, pintar merasakan apa yang dirasakan guru, pintar merasakan apa yang dirasakan oleh alam sekitarnya, bukan merasa pintar. Paham itu? Saya yakin bisa paham dalam segmen ini. Kalau you pintar merasa indah damai hidupmu, pintar merasakan apa yang dirasakan orang tuamu, bukan merasa pintar. Cukup gitu. Kita menuju ke segmen berikutnya. Tapi sayangnya, kenapa kami diundang sampai ke titik-titik yang lainnya untuk para guru, para orang tua, anak-anak sekolahan? Kami survei dari sejak 2008, ternyata potret pelajar di era metaverse ini yang bisa hiasi langit Nusantara, yang bisa hiasi langit negeri ini terbagi ke sekian bagian. Yang pertama, selama duduk 2 jam hari ini, ada di antara kau yang duduk hari ini, you masuk ke folder yang pertama. Cukupkah? Udah, jangan jauh-jauh dari sejak kelas 10, 11, 12. Yang merasa happy hari ini angkat tangan. Karena pembicaraan namanya happy, jadi happy semua ya. Yang kedua, ada di antara kau sayap kanan duduk paling depan, tengah sampai belakang. Putri, depan, tengah sampai belakang. Ada di antara kau selama acara ini. Biasa saja. Biasa saja. Saya yakin di sekolahannya nggak mungkin biasa-biasa saja. Khawatirnya dia menjadi orang yang suksesnya biasa-biasa saja, menjadi anak kelas 12 biasa-biasa saja, acara wisuda biasa-biasa saja, udah jadi biasa-biasa saja. Nanti khawatirnya matinya dia biasa-biasa saja. Biasanya malaikat manrob buka, jawabannya biasa saja. Yang ketiga, jangan sampai ada generasi SMK Negeri 1 Bogor dia masuk ke folder yang ketiga. Bagaimana hiasi langit negeri ini kalau you masuk ke folder yang ketiga? Jawab gak ya? 1, 2, katakan apa? Katakan apa? Jadi anak kelas 12 jangan cemas dong sayang. Jadi cemas banget, mau ujian cemas, masuk ruang ujian cemas, keluar cemas, ketemu guru cemas, udah dikatakan dia Mister Cemas ya. Berikutnya, katakan Kak, 3, 2, 1, katakan apa? Kurang keras apa? Kurang keras apa? Dari hati banget kayaknya ya. Kalau you mengatakan Pepi, saya lelah jujur pacar dia, capek banget dari sekolah ini. Lelah. Kak, ada levelnya loh Kak. You ke mana Kak? Pertama, 1, capek. Itu levelnya low, Kak, di bawah. Udah saya capek banget nih gitu ya. Yang kedua, agak naik medium, lelah. Wallahi salah. Ini yang paling parah. Yang ketiga, letih. You masuk mana? Letih. Allah. Capek, lelah, apa letih? Ada yang bilang, wah aja kok kayak ini. Nanti juga hilang. Kalau letih, jangan sampai kau masuk kuliah, kau masuk letih juga. Lelah. Tapi kalau nggak pernah kuliah, suatu hari nanti hidup lo akan jauh lebih melelahkan. Setuju? Yang dikhawatirkan apa? Ini dia, katakan apa? Ya Allah, 20% katakan apa? Coba ya. Saya mau lihat dong, orang stres di sini ada nggak ya? Coba. Coba. Bisa kelihatan loh Kak. Hei Kak, 3, 2, 1, duduk dengan tegak. Semakin bersuara, semakin muncul kestresannya. Kalau tatapanmu cemas, muncul di orang cemas. Kalau tahu sampai tersenyum tuh indah banget ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Senyumnya ikhlas ya, ikhlas. Senyum berada. Insya Allah di sini orang-orang yang soleh-solihah semuanya ya.
Kebanggaan orang tua sebagai ya. Orang stres itu akan muncul ternyata bukan di SMK negeri, akan muncul di satu orang yang pernah kerja, dan ini stresnya muncul di satu tayangan ini. Orang stres ada di video ini. Otomatis idolnya, tapi dia tidak paham apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya dia melukai dirinya, bahkan melukai orang lain gitu. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai generasi SMK Negeri 1 Bogor sama dengan orang ini. Udah tahu besok mau ujian, dia santai aja, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia stres. Media sosial, sekolah-sekolah lain mengatakan, Pak Chandra boleh nggak saya ikutan ke SMK Negeri 1 Bogor? Ada anak-anak dari Borces Buas, Pak boleh nggak saya gabung lagi seperti dulu? Saya boleh gabung nggak ke sekolah ini? Ada teman-teman dari SMA, SMP yang lain, boleh nggak Pak kami gabung? Aku bilang, it's exclusive for SMA Negeri 1 Bogor ini kan? Kenapa banyak yang cemburu? Karena mereka ingin meng-capture satu gambar setelah orang stres ini. Apa itu? Banyak orang yang gagal di sekolah, banyak gagal kuliah. Ternyata kesalahannya bukan, apalagi harus berbayar mahal pula itu. Apa itu? Nih, prefrontal cortex. Yuk teriak Pak Epi, saya kok sampai sekarang masih bingung melangkah. Saya bingung kuliahnya mau gimana. Orang yang selalu bingung. Lama-lama ternyata gara-gara korteksnya. Apa itu korteks Pak Epi Chandra? Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Prefrontal cortex ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Resep saya kayak gini. Bager kasep gelis, dahi itu di sini sayang, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di sini dahi. Di situ ada korteks, anak bager kasep gelis, itu korteks tercantum. Yang muslim yang pernah membaca Al-Quran ada ayatnya. Ada yang paham nggak? Nasiyatin kadibatin. Nah, nasiah dalam dunia psikologinya adalah korteks. Yang pertama, kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Nih, yang pertama ini kayak, nih cirinya akan muncul dari sini ya, kira-kira ya. Untuk mengatur masa depannya. Wait. Ini dia Pak. Ya, sulit mengatur masa depan. Jam di satu ruangan. Oh, ternyata anak yang kecanduan gadget Bapak Ibu. Sebelum tidur, dia nggak bisa tidur kalau nggak dengan handphonenya. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya, tapi handphonenya. Anak TK ditanya, nah cita-citamu apa? Aku ingin jadi handphone Pak Hepe. Kalau aku jadi handphone, aku selalu dekat dengan ibuku Pak Hepe. Ibunya selalu dengan handphonenya. Anaknya jatuh dari kasur, dimarahin sama emaknya. Makanya kamu itu kalau tidur itu yang benar. Tapi kalau handphonenya jatuh Pak Chandra, handphonenya dielus-elus. Makanya cita-citaku ini jadi handphone. Kecanduan gadget, sulit mengatur masa depan. Yang kedua, nah, kan nampak gak di sini selama 2 jam. Anak yang kena korteks, cirinya apa? Atau keluargamu di rumah yang korteksnya sudah kena, setelah keluar dari ruangan ini akan kelihatan cirinya. Ini dia kawan. Dibaca nah ya. Yang kedua, yang korteksnya kena, dia apa? Suka murung. Gara-gara gamenya kalah aja murung aja. Murungnya dibawa kemana-mana. Ketawa ceria dia diam aja. Yang lain diam, dia ketawa. Yang lain ketawa dia diam. Nah, stres dia kawan. Yang ketiga, dibaca ya. Bagaimana dia ingin menghiasi langit Nusantara kalau dia masuk ke zona yang ketiga? Apakah? Peduli. Kata bagai keiswan semuanya kumpul hari ini, kumpul lah kawan. Jaga konteksmu, jangan melawan arus. Kalau kata orang tuamu, nah malam ini pulangnya jam 9 ya, jangan lebih. Udah ikuti kan, jangan melawan arus. Jangan sampai konteksmu lemah gara-gara kita tidak saman wa ta'atan. Berikutnya,
Ini dia Bible, SMK Negeri 1 Bogor. Kalau konteksnya kena, cirinya apa? Jangan sopan. Gak sopan dengan karyawan, gak sopan dengan security, gak sopan dengan orang tua, bersikap gak sopan. Dan terakhir, kalau konteksnya kena, apakah? Saya itu 5 mundur ya. Tanpa kau tulis saja kau bisa paham ya. Tapi saya akan pindahkan langsung filenya. Cepet nah ya. 5, 4. Bagian otak itu namanya apa? Susah kau bacanya. Namanya apa? Prefrontal cortex. 3. Kenapa? Lanjut. Enak kali kau yang duduk, aku yang bicara kau ya. Insya Allah next akan bertemu lagi. Tapi kalau akun ada segmen mungkin Q&A, kami persilakan. Bisa Q&A live di sini atau nanti via media sosial kami akan munculkan nanti saat lagi untuk akun dan bisa komunikasi untuk hal ini. Terima kasih dan saya rindu tepuk tangan SMK Negeri 1 Bogor hari ini. Kami doakan dari jauh, semoga semuanya sehat panjang umur. Guru-gurunya sehat murah rezeki. Panjang umur semuanya ayah bunda. Dan kami doakan semua kalian sukses, semuanya berkah. Dan terima kasih untuk Bapak Suparman yang terhormat. Kami tak mengira kami bisa hadir di sekolah yang luar biasa ini. Dan salam sukses untuk kita semua. Saya Fi Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.